lucu ya lihat ya tuh kan aku bilang gemes kan. Ternyata bukan orang dewasa juga yang ngeluh, anak-anak juga ngeluh gitu. Nah sebenarnya ini bertepatan juga dengan tema kita hari ini nih. Ada yang mau aku tanyain sama Habib Muhammad Oh, Syahab nih. Masya Allah, siap. Habib sebenarnya manusia itu boleh ngeluh gak sih dengan ujian yang Allah kasih buat kita Habib? Dan nyalain orang atas musibah ini tuh boleh juga gak sih Habib? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Teringat hadis Qudsi. Allah subhanahu wa ta'ala tabaraka wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, Idza ibtalaitu abdul mu'min. Ketika aku menguji seseorang, hambaku kata Allah subhanahu wa ta'ala, walam yashkuni ila uwadihi. Artinya dia tidak mengeluh ila uwadihi, kepada temannya, kepada yang menjenguk kepada dia tidak mengeluh. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan atlaqtuhu min isari. Maka dia akan aku bebaskan dari penjara ujianku kata Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah mengatakan apabila seorang hambaku kata Allah ketika aku uji walam yashkuni ila uwadihi. Dia tidak menggerutu kepada siapapun ilallah dan dikembalikan semuanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka pun Allah subhanahu wa ta'ala jalla jalaluhu wa ta'ala azamatu mengatakan abdaltuhu lahman khairan min lahmihi wa daman khairan min damihi thumma yasta'niful amala. Jadi Allah katakan akan aku gantikan dagingnya dengan yang baik. Darahnya dengan artinya Allah akan ganti dia dari yang susah menjadi yang artinya sengsara membawa kebaikan. Dari Allah subhanahu wa ta'ala tapi dengan syarat dia tidak mengeluh kepada apa yang diujikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ista'nifal amala. Maka wa istaknifal amala ini dikatakan riwayat al-Imam al-Hakim, beliau mengatakan maka dia akan memulai lagi pekerjaannya seperti bayi yang baru dilahirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan syarat dia tidak mengeluh. Bahkan ada hadis qudsi yang mungkin hadis ini sering kita dengar, man lam yardha bighadai. Orang yang tidak ridho, kan orang menggerutu dengan ujian yang Allah berikan berarti kan tidak ridho dengan apa yang subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita, yang Allah turunkan kepada kita. Maka Allah mengatakan man lam yardha bighadai wa lam yasbir ala balai falyaltamis rabban siwai. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, orang yang tidak ridho dengan apa keputusan yang aku berikan, tidak sabar dengan ujian yang aku berikan, kata Allah subhanahu wa ta'ala, falyaltamis rabban siwai, ayo cari bumi selain bumi Allah, cari Tuhan selain Tuhan Allah. Maka kita tahu la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah subhanahu wa ta'ala dan tidak ada bumi kecuali semua bumi adalah miliknya Allah subhanahu wa ta'ala jalla jalaluhu wa ta'ala azamatuh. Jadi manusia tidak boleh mengeluh. Juga Imam Ghazali juga menyampaikan, mungkin pernah disampaikan, man idda'a hubballah wa syaka minal balwa fahuwa kadzab. Al-Imam Ghazali mengatakan siapa orang yang mendapat ujian mengaku cinta kepada Allah tapi tidak selalu menggerutu dengan ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, fahuwa kadzab, maka pengakuan cintanya itu dusta dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Cuman pertanyaannya, boleh ngeluh atau tidak? Ya, kan seperti itu. Kalau tadi dikatakan ngeluh sebenarnya tidak boleh. Tapi apakah mutlak mengeluh itu tidak boleh? Sebenarnya boleh, tapi dengan syarat kita berbicara kepada orang yang bikin tegar kepada kita. Artinya dia mengucapkan tersebut, ayo bantu aku bersyukur kepada Allah Subhanahu. Boleh kita ngadu, bantu aku syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, bantu aku untuk menghadap ini secara tegar kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya ruddu ilallah Subhanahu wa taala, semuanya dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu wa ta'ala azamatuh. Kita tidak boleh mengatakan, ya Allah, kenapa kau uji aku begitu berat? Ya Allah, apakah dosaku? Nah, orang-orang seperti ini takutnya dimasukkan iblis. Maka iblis mengatakan salah satu temannya iblis di neraka Allah Subhanahu wa taala, wa man nasiya dzunubahu. Dia yang melupakan dia punya dosa. Ya Allah, apa dosaku? Kau uji aku demikian rupa. Dia merasa dirinya seperti tidak punya dosa. Kan kita manusia banyak yang dosa. Jadi boleh menggerutu, tapi gerutunya itu kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Mungkin salah satu contoh misalnya ketika Nabi Allah Yakub ketika kehilangan Nabi Allah Yusuf alaihissalam, maka apa kata Nabi Allah Yakub? Nabi Allah Yakub langsung kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala, Allah katakan, Nabi Allah Yakub mengatakan Allah Subhanahu wa taala bathi wa husni ilallah. Masya Allah. Jadi sebenarnya ngeluh itu nggak boleh, tapi kalau kita mau mengeluh maka berkeluh kesah kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu yang terbaik daripada kita. Jadi ngeluh sama orang ashku curhat ya, Habib, ya. bathi wa husni ilallah. Aku menggerutu semuanya kembalikan kepada Allah. Kembalikan Ngadunya kepada kepada Allah Subhanahu Dan wa Allah taala. juga yang akan mengasih jalan keluar Pasti. yang terbaik. Masya Allah, jazakallah khair Habib. Masya Allah. Jamaah kita lanjutkan lagi. Ini aku punya tayangan. Tayangan ini adalah orang yang mencuri ini. Nah, dia mencuri akhirnya seperti apa nih? Nah, kita sama-sama lihat aja akhirnya seperti apa.